Kenaikan PBB 250% yang dibatalkan Bupati Sidoweo tidak menghentikan aksi warga yang kecewa atas kebijakan itu. Lebih lengkap sudah bergabung bersama kami Koordinator Hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Nimerodi Gule. Mas Gule, selamat sore dengan Tifal. Apa kabar, Mas? Selamat sore, Mas. Selamat sore semua. Terima kasih Selamat kepada sudah mau warga bergabung bersama kami kali ini. Pati. Begini, sudah ada minta maaf dari Bupati, kemudian kebijakan dibatalkan. Tapi tadi malam saat Bupati mau datangi ke posko teman-teman malah diusir. Apa yang masih mengganjal di batin teman-teman sebetulnya? Jadi begini, Mas, sesungguhnya aksi 13 Agustus itu eh, muncul akibat dari berbagai kekecewaan masyarakat terhadap Pak Bupati karena berbagai kebijakan-kebijakan yang dihasilkan selama kurang lebih 5 bulan ini sejak dia disumpah menjadi bupati menimbulkan banyak kontroversi. Salah satu yang hampir mengena seluruh warga adalah kenaikan pajak yang 250% itu. Tetapi ada hal lain yang kemudian menjadi perhatian publik dan kemudian membuat masyarakat Pati menjadi kecewa terhadap Pak Bupati. Misalnya ya, sekarang ini ada banyak pembangunan yang seharusnya tidak layak dilakukan pembangunan. Misalnya pembangunan masjid yang baru saja dibangun oleh Bupati Pati Haryanto 2 tahun yang lalu, itu akan dibangun lagi, dirobohkan dan dibangun lagi dengan biaya yang sangat besar sekitar 15 miliar. Ini kan tidak penting bagi warga. Kenapa dialokasikan kepada pembangunan yang tidak penting? Karena baru dibangun 2 tahun yang lalu. Sehingga ini akumulasi suara warga yang dirasa tidak diindahkan atau tidak ditampung oleh Bupati. Makanya kemudian tadi malam sempat tidak diterima kedatangan Bupati ke posko teman-teman. Ya betul. Jadi akumulasi dari kekecewaan terhadap keputusan dan kebijakan Bupati yang mengganggu banyak orang. Dan bahkan cenderung orang mengatakan tujuannya apa Pak Bupati ini? Karena pembangunan kayak misalnya masjid yang baru dibangun 2 tahun yang lalu dan dirobohkan, lalu kemudian ada pembangunan alun-alun yang juga baru dibangun terus mau dirobohkan, mau dibangun lagi. Lalu ada pembangunan Videotron yang sudah juga dibangun di sebelah juga dibangun. Untuk apa? Sementara beliau mengatakan bahwa kita kekurangan APBD. Terus kalau memang kekurangan APBD, kenapa bangun sesuatu yang tidak urgen? Kenapa tidak uangnya dipakai untuk pembangunan yang bisa menghasilkan pendapatan, meningkatkan perekonomian rakyat? Sehingga posko yang teman-teman buat di depan kantor Bupati itu dipastikan masih akan tetap jalan terus, meskipun kemudian kenaikan PBB batal nih? Jalan tetap. Ya, jadi masih akan jalan terus karena kita ingin bertemu secara tatap muka dengan beliau dalam satu forum untuk menjelaskan banyak hal, termasuk tindakannya dia untuk misalnya ada 200-an honorer yang ada di rumah sakit yang sudah bekerja 6-7 tahun, itu dengan mudahnya dia singkirkan tanpa sepeser pun ada uang pesangon. Bupati datang ke posko teman-teman kan ini buat komunikasi, berarti datang ke posko itu tidak cukup? Karena yang dia undang pada pertemuan itu orang-orang tertentu yang tidak melibatkan koordinator-koordinator yang lain, karena isu yang diangkat itu kan tidak hanya PBB. Yang dia angkat, yang dia undang dengan Kapolres itu kan hanya orang-orang tertentu yang notabene tidak representasi dari teman-teman aliansi yang pada umumnya itu. Oke. So, untuk tanggal 13 Agustus nanti kalau betul teman-teman masih akan tetap melakukan unjuk rasa, tuntutannya mau dorong apa lagi? Masih banyak, itu yang saya katakan tadi. Misalnya ada banyak keputusan-keputusan Pak Bupati yang sangat melukai banyak orang. Misalnya itu yang saya bilang tadi, ada 220 sekian orang yang sudah jadi honorer 6-7 tahun yang lalu, dengan gampangnya dia keluarkan dan mengatakan bahwa itu membebani, tetapi justru baru-baru ini dia akan merekrut honorer baru lagi. Ini kan menjadi kontroversial. Kalau memang itu membebani anggaran, kenapa Anda merekrut lagi honorer itu loh? Dan honorer yang sudah bekerja sudah 6 tahun 7 tahun itu tanpa pesangon sebesar apapun. Ini kan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi menurut saya. Oke. Termasuk pemindahan banyak pegawai yang notabene yang tidak setuju dengan dia pindah, dan itu sengaja. Jadi kita melihat bahwa Pak Bupati ini
kepemimpinannya perlu dikoreksi secara objektif Oke. agar tidak menjadi raja di dalam kepemimpinannya. Gitu. Karena begini, tadi malam itu saat Bupati mau datang ke teman-teman tapi teman-teman menolak, Bupati menuding ada yang berupaya menunggangi aksi teman-teman ini. Responnya gimana? Nah itu loh yang membuat masyarakat itu marah sama dia karena tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan itu. Kalau itu ditumpangi oleh siapapun, kenapa para teman-teman ini mengeluarkan uang dari sangu sendiri untuk beli aqua untuk awal-awal itu urunan 10.000 ribu. Siapa yang kemudian dia tuduh menunggangi? Itu loh kata-kata itu yang membuat orang marah sama dia itu loh. Oke, saya Bukan pastikan justru berarti warga akan tetap berunjuk rasa di tanggal 13 Agustus ya, Mas? akan tetap dan semakin banyak agar clear masalah ini dan segera mengingatkan kepada Bupati hentikan cara-caramu yang sangat otoriter itu. Oke, Mas Gole, terima kasih Ya. banyak sudah berbagi informasi untuk kami kali ini. Selamat sore ya, Mas. Oke, selamat sore, selamat sore.